Black Pals, balik lagi di Black Experience Beyond the Garage bersama gue Audi. Dan aku Hani Putri. Nah, Hani, hari ini kita lagi ada di mana nih? Kita tepatnya ada di lokasi BSD. BSD ya? Iya, sekarang kita lagi di bengkel Bintang Agung. Wow, Bintang Agung. Dengar-dengar nih Hani, owner yang punya bengkel ini, itu juga seorang pembalap juga loh. Wah, pembalap mobil ya? Pembalap mobil, jadi Keren. dia mah emang udah jago lah kalau buat mesin lah. Oke, berarti dia udah ngerti banget ya. Udah ngerti banget. Siap kalau gitu. Nah, kalau gitu kita langsung aja ketemu sama yang punya bengkel Bintang Agung. Yuk! Nah, Hani, Yeah. kita langsung ketemu nih. Udah ketemu sama yang punya. Ya. Halo, Nol. Halo Bang Arnold, apa kabar? Baik. Nah, Nol, ini kalau kita perhatiin bengkel ini ya, ini berarti bengkel lu emang spesialis buat Mercy doang ya? Betul. Nah, kalau awal sejarahnya tuh gimana sih, Nol, bengkel ini? Jadi awal sejarahnya ini ini bengkel ini dari tahun 90-an, cuman tepatnya tahun berapa 90 berapa gua nggak hafal. Ya, terus gua nerusin ini karena ini kan bokap ya. Jadi ini bengkel bengkel dari zamannya bokap terus turun ke gua. Nah, itu gua mau di bengkel ini mungkin dari tahun 2008 lah ya. 2008. Oh. 2008. Nah, pas kita pindah ke BSD ini dari tahun 2000. Oh, udah tahun 2000. Dari tahun 2000 di sini. Nah, kita di sini kita ngerjain semua jenis Mercedes-Benz. Awal bengkelnya kalau boleh cerita adalah bengkel ini dibuatnya adalah untuk keluarga aja tadinya. Jadi kita kolektor Mercy, kita Suka benerin Mercy sendiri semua lah, gitu ya. hobi Mercy Jadi semua. hanya untuk keluarga aja pada awalnya. Tadinya ya. Nah, terus mulai itu ada yang satu ngomong, udah bawa ke situ aja, ke sini aja. Akhirnya malah itu customer satu-satu pada masuk. Itu. Nah, sampai sekarang ini mungkin kalau mobil keluarganya yang masuk itu cuma bisa dihitung. Yang sebelumnya masih cuman berapa biji aja. Tapi sisanya mobil customer semua. Jadi berawalnya dari hobinya nih. Ya. Hobi keluarga ya. Ya. Terus habis itu customer lu tarik-tarikin semua, pada datang semua lah, Ya, tarik betul. untuk lu yang mengerjakan nih. Ya. Sampai akhirnya lu bikin di ruko ini ya untuk umum ya. Ya, betul. Tapi spesialisnya nih, No. Mercy, maksudnya suatu bengkel itu kan ada kayak bengkel untuk kaki, ada untuk engine, ada juga untuk interior, apapun kelistrikannya. Kalau lu nih lebih spesialis sekarang mana, No? Spesialisnya justru lebih ke arah mesin ya. Jadi kita buat mesin itu balik ke standarnya lagi atau dibuat engine performance-nya. Oh, oke. Kedua, kita electrical. Yang paling susah kan di Mercy kan dia tuh, aduh electrical nih Iya, susah bener, nih, bener. kayak gini nih, udah susah deh nyari Betul. orangnya nih siapa gitu kan. Nah, kebetulan kita bisa di sini. Itu. Karena electrical tuh buat mobil Mercy, apalagi Eropa tuh Hani ya, itu paling ribet, Ya, Paling ribet ya, lebih susah. ribet, ngejelumet banget, karena semuanya udah serba diatur sama electrical Betul. gitu. semuanya nyambung-nyambung Semua semua. nyambung-nyambung. Jadi nggak bisa main-main ya, satu konslet ibaratnya harus benar-benar Iya, dicek semuanya gitu betul, ya. dibongkar semua. Gila, inilah dokternya ya, jadi Dokter Mercy, iya bener. Bisa dibilang sih Dokternya kayak bisa gitu, dibilang, bener. bener. Iya. Ya. Kira-kira Nol, berarti kan lu kan stepnya nih istilahnya untuk mengerjakan spesialis di bidang electrical nih ya, wiring electrical nih. mesin juga, electrical juga. Nah itu lu range harganya nih kita ngomong, kalau wiring dari yang ringan lah istilahnya sampai yang kita ngomong electrical kita rapiin semua, rewiring ulang total semua mobil tuh, lu dari harga berapa sampai berapa sih? Nol? Gini, kalau itu ada step-stepnya. Jadi ada yang light electrical. Oke. Light electrical itu startingnya dari 750. Hmm. Ya, ada yang medium. Medium itu dengan asumsi jalur putus tapi banyak. Oh. Ada beberapa bagian, mungkin bagian mesin ada, di bagian kabinnya ada, terus bagian quarterback ke belakang itu ada yang putus juga. Itu kita dari startingnya dari 2,5 juta. Oh, oke. Tapi kalau kita nggak harus nge-wiring satu mobil, Iya, ulang lah gitu, ulang dari nol lah gitu ya. apa tadi, itu startingnya dari 10 juta. Starting dari 10 juta Oke sampai lah ya nggak tergantung lah ya. Ya, sampai tergantung berapa kondisinya juga sebenarnya kan. Oke. Jadi kalau biasanya yang 10 juta ini biasanya mobil-mobil yang udah tua-tua, dia masuk ke sini, udah banyak masalah, Iya. kita bayar ulang total gitu. ya. Oke. Kalau waktu pengerjaannya itu berapa lama sih, No? Kira-kira? Wiring ya, kalau yang lightnya aja bisa cuman paling 1-2 hari aja lah bisa. Oke. Gitu. Tapi kalau yang udah medium itu bisa semingguan. Oh, semingguan ya? Semingguan. Tapi kalau udah yang major yang tadi yang udah yang lumayan berat, kelas beratnya tadi, itu
bisa sampai 4 bulan. Ush, Itu karena semua sistemnya di Mercy itu nyambung. Jadi satu kalau kita posisinya kita satu kita jempol satu kita anggaplah kita bypass satu. Betul. Ini nanti yang ini masalah. Benar. Ini masalah. Jadi kita nyobain satu nih. Ini apa masalahnya? Jadi stepnya di Mercy itu ada step A, B, C, D sampai Z itu. Kita nggak boleh lompat-lompat. Oke. Jadi A aja dulu nih, gimana? A-nya bagus nggak? Oke, lanjut ke B. Dari B-nya gimana? C-nya gimana? Kalau kita udah mentok di C dulu nih, oh C ini masalah. Jangan lanjutin ke D-nya dulu. Kelarin masalahnya dulu. Masalahnya dulu, C-nya itu selesaiin dulu. Jadi C-nya ini selesai, baru boleh lanjut lain-lainnya. Oke, jadi step by step dan juga harus sistematik ya. Kalau Ya. enggak ntar nggak bagus hasilnya Betul, juga kan, betul. bener ya. Bang Arnold, tadi kan kita cerita tentang mobil yang apa customer itu ya, yang memang Yang udah jadi bener-bener- lah gitu ya. Kalau sekarang nih, Bang Arnold lagi ada progres gak sih? Lagi ngerjain apa gitu? Ada. Ada. Dan kita lagi kerjain W108 juga. Kebo juga ya. Kebo juga. Jadi mungkin spesialis kebo ya mungkin ya. Nah, kita bangun kebo itu, cuman kita nggak pernah membuat yang sama. Oke. Jadi setiap model, yang setiap ada orang yang masukin sini, saya tidak mau buat satu yang sama identik dengan yang sebelumnya. Jadi Oh, harus ada gitu. bedanya. Oke. Nah, kebetulan yang kita tanganin sekarang, kita lagi bangun 108, mesinnya pakai mesinnya W210 New Ice. Oh. Kita swap semuanya ke dalam body kebo itu, dan sebagai nanti beberapa kasus nanti akan ada modifikasi. Yang entah nanti mungkin dipasang Asus mungkin ya di mobil ini. Mau rencananya Ya. berarti mau dibikin oke juga lah ya Ya. tampilannya ya. Eye catching lah pokoknya. Jadi kita ngerubah dari sasisnya apa aja semua kita rubah. Yang kita untuk masukin mesin ini dan ikut sama isinya mobil W210 tadi. Oh. Itu. Itu kan dari satu tadi karbu kan ya, no? Ya, betul. Terus lu rubah sekarang jadi semua ya Injection. pokoknya injection ya udah Dengan electrical. electrical semua Ya. Terus pas mobil itu datang, kita coba ngeliat nih dalam waktu seminggu, 2 minggu itu kita nggak mau apa-apain dulu Kita ke pelajarin mobil. dulu gitu Kita ya? pelajarin semua sebelum kita bedah mobilnya. Nah, Oke. nanti satu-satu nih kita lihat mesinnya muat nggak nih posisinya duduknya di mana, apa yang harus diubah, apa ini itunya kita pikirin dulu dalam waktu 2 minggu. Oke, 90% bisa masuk, kita pindahin mulai. Baru diajar gitu Nah. ya. Jadi memang benar-benar Betul. pikiran yang benar-benar Iya. ini ya, matang ya untuk satu mobil aja gitu Iya. ya. Nah, selain itu nih, apalagi yang lu kerjain, no? Project yang lebih tepatnya sih next project Nah, ya. betul. Kita lagi mau siapin ada Mercy Ponton. Oh, kentang yang di pojokan itu tuh? Ya, betul. Itu. Gua kira jogrok doang gitu, ternyata mau lu bangun juga. Itu udah pesanan orang tuh. Jadi mobil udah disiapin, Ya. cuman terus kita lagi kumpulin semua partnya lagi. Karena memang Mau lu mobil lagi proses ngepulin barang-barangnya dulu Ya, nih. betul. Emang yang mau lu kerjain itu mobil tuh apa, no? sama, mungkin hampir sama tadi ya seperti yang kita kerjain sekarang. Oke. Itu kita ganti swap mesin. Karena mesin tahun segitu, kita untuk balikin original lagi itu lumayan lama Lumayan lama. bener. dan harganya nggak murah. Sakit ya. Gak murah ya. Jadi kalau mau balikin mobil aslinya lagi sakit kepala lah ya. Sakit bener. Jadi kita mau balikin dengan mobil yang tipenya tahun 90-an dengan bodi tahun lama, tahun 50-an. Oh, iya Tuh. iya iya iya. Balikin iya. mesin lama, mesin barunya, Pakai mesin apa lo rencana? rencana mesinnya pakai mesin W124 yang 220 injection. Oh, lu pakai itu ya? Ya. Awet Itu sih mesin itu ya dulu mesin dulu kuat. ya. Benar Kuat. kuat. tuh. Jadi buat dipakai jalan harian lah ya dia. Iya, enak ya. betul, betul. Mobil antik tapi isinya udah upgrade gitu ya. Iya. Ya. Jiwanya jiwa baru lah nih ya. Nah, itu Jiwa muda. jiwa ya muda kan? bener. Jadi boleh tampangnya tua ya kan, tapi wah, Jiwanya jiwanya wah, udah muda. semangat. Iya, betul. Lu ngebangun itu mobil, itu budget berapa no kira-kira no? Mungkin bisa sampai 600 sampai 700 juta ya. Kita 600 bangun sampai mobil. 700 Iya. ya. Tapi itu udah kelar sekelar-kelarnya tuh Ya, ya. betul. Kelar-kelarnya. oke. Kita estimasinya setelah itu. Ini sih belum mulai ya, cuman kita lagi ngumpulin dulu nih, Ya, kayak kalau lampu, barangnya lumayan capek sih ya. ya, karet-karet pintu, karet kaca, apa semua kita kumpulin Berarti dulu. lu segurin full semua tuh, sampai Ya. karet tuh belang lu ganti semua, lampu-lampu juga berarti ya. Projectnya di tempat kita adalah kita tidak mau memodifikasi yang ada di luar, yang tampilan kita lihat Oke. kita nggak boleh modifikasi. Oh, Jadi, memang
harus se-original mungkin. Oh, oke. Original emang lebih Iya. kualitasnya lebih baik Nah, ya. jadi kalau lihat mobilnya itu, lihat mobil, mobil tua. Lihat interior, Iya, mobil waduh. tua. Tua-tua keladi. Nah, tapi begitu masuk jalan tol, ada yang nyalip, Ter. Wih, hilang. Kenceng bener. larinya kenceng Betul. ya. Nah, lu tadi ngomong soal tuh kentang. Hmm, Tadi sebelahnya gue liat juga ada CE tuh, Nol. Ya. Itu CE apa, Nol? Itu juga mau dibangun, Nol? itu mau dibangun tapi nunggulah nanti kapan ya, belum tahu. Jadi itu 124 CE, kebetulan itu 300 CE yang 24 valve. Oh. Yang itu Sportline. Sportline bener. Betul. Salah satu yang lumayan langka itu, ini mobil sempat ditaruh sama wakil wali kota. Wali kota diminta mobil itu, Mas mau jual nggak? Dia bilang enggak. Ini kartu ATM-nya ambil nih. Kamu mau ambil berapa terserah kamu. Waduh. Dia bilang enggak. Nah, ini proyeknya sebenarnya kita mau bangun itu bodinya ini kita mau bangun jadi versinya 500 CE yang ada di luar itu. Oh, lu mau rubah ke 500 Nah, CE. betul. Jadi kita mau bikin ke sini ke mobil ini, tapi kapannya ya masih belum tahu ya. Belum tahu, Pelan-pelan lah tuh. Eksklusif banget ya Mas Bener, Arnold bener, ini bener. ya. Sekarang ngumpulin Pelan-pelan. aja Dikasih, satu udah dikasih. persatu. Kalau aku dikasih ATM gitu langsung ku guys. Ambil ya. Kalau Mas Arnold enggak, dia lebih kepuasan batin ya ibaratnya Ya, gitu ya. jadi ada satu dibilangnya tuh money can buy your happiness. Iya. Wih, Betul. cannot buy your happiness gitu ya. Betul. Keren. Tadi kan Hani di depan lihat tuh kayak ada mobil yang kacanya tebel anti peluru katanya. Oh Itu iya. itu bisa Benar, dijelasin di nggak pojok. sih ya kan? Betul. Karena Hani nggak pernah lihat mobil anti peluru, baru di sini Hani Baru di lihat sini kayak Hani gitu. lihat ya? Heeh. Oke, jadi kita coba kalau mobil yang tadi itu yang Hani lihat itu Hmm. ya. Itu tipenya W140. Itu S-Class tahun 90-an. X-Class ya. Nah, ini mobil dibuatnya tahun 93, kegunaannya waktu itu untuk KTT Apex 94. Oh, KTT APEC. Oke. Nah, ini dulu kalau nggak salah ini mobil bekas dubesnya Jerman, terus dibeli sama salah satu menteri zamannya tahun 90-an itu. Kemudian terus mobil ini jadi hancur, bangkai, terus kita beli. Oh, Nah, dibeli. kita bangun sekarang di sini. Oh, nice. Tapi Nah. beda speknya dia, no, Hmm. sama X-Class yang biasa itu apa sih, no? Bodinya lebih panjang. Bodinya lebih lebih panjang panjang. dikit, sekitar 10 cm Oke. yang di bagian belakang. Terus kacanya, dia itu ada 2 lapis kacanya, 2 Iya. lapis. Yang di luar itu adalah kaca, yang di dalamnya itu polikarbonat. Oh. Jadi kalau kamu tembak kacanya ya kalian kacanya mantul. Tuh, itu aja. Iya gitu. benar. Nah, di bodinya, di dalam plat bodinya itu ada serat karbon. Pasti ya. Nah, dia untuk mau proteksi pada saat tembakan. Benar. Oh, Nah. itu memang limited edition atau memang Memang special case hanya untuk pejabat-pejabat pada Oh, waktu memang itu. didesain KTT khusus lah, untuk- acara KTT dulu sih. Iya. ya, para diplomat-diplomat Hmm. itulah ya biar Biar aman. aman, Betul. benar. Betul, Nah. betul, betul. Yang nggak asli dari mobil ini itu ban sama peleknya. Wah, Betul. Karena kalau mau beli bannya zaman yang waktu itu, bannya mahal banget. Pasti. Berapa? Saya pernah nanya bannya satu itu 12 juta. Satu biji tuh Satu ya. biji. Dan itu Biasanya bannya. 12 juta udah dapat 4 ini. Iya. Iya, betul. Satu gitu kan. Satu Cuman biji bedanya aja. adalah gini. Ban itu mau kamu tembak 10 kali, Nggak nggak bakal kempes. Sukses benar. Oh gitu. Oke. Orang tuh kepingin punya Mercy itu banyak lah, Nol. Hmm. Gitu kan. Mungkin kalau harga baru kan lumayan ya nih ya. Ya. Banyak nih sekarang orang nilik-nilik buat beli mobil Mercy second. Betul. Which is modelnya masih bagus. Nah, kalau saran lu nih, Hmm. kalau misalnya orang mau beli Mercy, kira-kira yang harus dicek tuh apa aja sih, Nol? Mercy, contohnya Mercy bekas taksi ya. Contoh Boleh ya, kalau kita lu- boleh gitu Ini ya. kita ngomong Kita ntar bekas taksi sama yang normal sama yang gitu. normal ya. Ah. Ya, kita bedain dengan dua sisi itu, yang satu bekas taksi, satunya pemakaian pribadi. Benar. Ya, pemakaian pribadi itu rata-rata kilometernya kita bisa hitung kok. 3 tahun, 4 tahun, setahun itu hitung aja 10.000 kilo. Iya. Ya 10.000 Kurang lebih. kilo, 4 tahun ya 40.000 kilo lah Hmm. gitu. Nah, biasanya kalau mobil yang 40.000 kilo kita lihat, oh ini 4 tahun 40.000 kilo ya oke lah. Hmm. Nah, tapi apa yang harus kita cek? Electricalnya tetap Tetep ya. electrical. Karena sekarang semua mobil baru udah electrical Iya, sih, betul. Nol. Mercy juga dari Iya. tahun yang udah injeksi mah electrical semua ya. electrical semua betul. Jadi saya cek itu
cek lagi bekas tabrakan apa enggak ya, kayak standar lah ya, kayak biasa, tapi ekstranya adalah kita harus cek electrical dulu. Electricalnya yang penting ya. Oke. Nah, tuh. Nah, yang kedua adalah yang lagi dijual, lagi booming nih, biasa bekas taksi ya. Oke. Betul. Mungkin harganya murah banget kan? Benar, karena beda harganya lumayan jauh. Jauh, Benar. betul. Mobilnya tahun muda, Harganya murah. harganya benar. murah banget. Contoh tahun 2015 dijual sekitar 200 kalau nggak salah ya. Iya, Betul kan? Wow, murah banget. Murah banget. murah Nah, benar. sedangkan yang tahun 2010-nya, kalau pemakaian pribadi, itu juga sama sekitar 200, 190. Benar. Tapi tahunnya kan jauh nih. Nah. Dan terkadang beda tahun itu kan model tampangnya Betul. udah agak berubah Tampangnya dikit beda. nih, Betul. benar. Nah, biasanya bekas taksi adalah kilometernya tinggi banget. 300.000, 200.000 gitu. Nah, mobil itu sehat apa enggak? Kita harus cek lagi tetap sama. Colokannya, dicek si electrical, gimana lihatnya sistemnya. Kita lihat nanti mobilnya ada masalah yang majornya apa, minornya apa, atau ada yang mesti dicek, diinspeksi. Tuh, nanti itu kelihatan semua, kita ada Tapi sistemnya. kalau lu cek dari electrical gitu tuh, lu scan begitu, itu sampai parts-parts yang kecil di engine itu kebaca juga nggak sih, Nol? Yes, Ini betul. kayak udah mau umurnya atau pergantian lu tahun berapa gitu? Enggak gini. Jadi kalau penggantian part kita nggak akan tahu ya. Oke. Jadi kita nggak akan tahu. Tetapi pada saat kita ngecek dari si sistem komputer ini, kita bisa tahu part mana yang sedang terjadi masalah. Oke. Oh. Kita nggak bisa penyakitnya ya. kita nggak bisa identifikasi. Nanti oh ini kira-kira nih 1000 kilo lagi nih masalah. Oh. Nggak bisa. Jadi yang sedang terjadi apa, yang pernah terjadi apa, itu kelihatan semua. Ada track record. Nah, jadi nanti kalau kamu mau sampai ke kilometer pun ketahuan. Ketahuan ya. Nah, ini kilometer kamu ini cuma segini nih. Kok rasanya mobil bekas taksi kok nggak mungkin Nggak segini. mungkin segitu, benar-benar. Nah, kita bisa lihat di sistemnya, di sistem utamanya dia, itu sistem utama tidak mungkin bisa kamu ubah. Bang Arnold, tadi kan kita udah bicara tentang ekstraksi ya kan. Tapi untuk orang awam di luar sana kan nggak ngerti masalah. Kalau misalkan kayak Hani mau beli Mercy, nih Hani kan benar-benar nggak ngerti. Gimana sih cara beli Mercy, misalkan yang tua atau yang muda, itu ada tips-tips gak sih? Iya, yang cara perhatiin ya, Hani ya. Benar. Kita boleh kalau ngomong tadi Hani sama yang tua sama yang muda ya. Kita bedain tahunnya dari tahun sebelum tahun 2000 sama setelah tahun 2000. Ya, kita bedain di situ aja. Di bawah tahun 2000, biasanya kalau kita pas kita mau beli mobilnya, kita perhatiin mobilnya keropos apa enggak. Biasanya kan ada karat, keropos, apa, karena mobil tua kan. Terus kedua, perhatiin mesin. Nah, di mobil tahun 90-an itu minim dengan electrical, tetapi lebih banyak mekanis. Jadi kita kalau scan pun kita hanya bisa ngelihat sistemnya, tapi tidak bisa sedikit, tapi tidak bisa lihat terlalu banyak gitu. Tapi kita lebih banyak lihat ke fisiknya, gimana mesinnya, dengerin lah suaranya seperti apa, atau mungkin dengan kita ngerasain mobil, getar atau gimana mobilnya. Itu lebih utama ke situ. Terus yang mobil yang tahun 2000, balik lagi kita harus cek secara electrical. Jadi karena udah ada sistemnya ya di situ. Betul, lebih banyak electrical. Karena body sih Karena masih kuat lah ya. Ya, karena usianya lebih muda. Benar. Betul. Ini kan kita ngomong soal tadi beli Mercy bekas ya, Hani ya. Kan varian Mercy ini banyak nih, Nol. Betul. Dari A-Class sampai kalau sedan sampai S-Class. Kalau Jeep banyak banget sampai G-Class gitu kan. Betul. Kalau kita mau beli nih second hand Nol nih, kira-kira nih di tipe apa sih, Nol? Maksudnya di varian yang mana nih dari A sampai G nih? Yang lo kalau beli ini lo harus lebih hati-hati nih, lo mesti ngeceknya banyak nih. Ini yang riskan ini tipe apa, Nol? Kita ngomong yang lebih apa ya, yang lebih penyakitnya lebih kompleks aja ya. Lebih banyak kasus Contoh. terjadi. Kalau cewek nih ya, kalau misalkan kalau kayak Hani nih, Hani pengen beli mobil kan. Biasanya kalau cewek itu kelihatannya apa? Mobilnya lucu, imut. Gitu Tapi kan. kadang cewek ada yang mau yang lucu imut, ada mau yang garang banget, Nol. Iya, ada juga cewek Nggak tahu tomboy Hani ya. kayak apa kan, kita nggak tahu nih. Nah, tiba-tiba Hani bilang, aku mau mobil yang tipe yang itu tuh, yang modelnya lucu, kecil gitu. A-Class contoh. Harganya murah. Itu Iya, mobil bener. tahun 2000-an, itu mobil tahun 98 sampai tahun 2005 kalau nggak salah, itu mobil ada. Under 100 tuh, Nol ya? Ya, Anda 100 aja, angkanya mungkin 50, 60, 70 Iya, ya. segituan, Nol. Mobil itu lucu, dinaikinya enak, mobilnya kecil, mau kemana-mana gampang. Tapi penyakitnya, orang banyak yang nggak tahu. Oke. Contoh,
kita dapat kasus mobil A-Class itu datang, Pak saya mau servis. Kita ngomong yang servis aja yang nggak yang biasa ya. Oh servis ya namanya tune up kan pasti ganti busi, ngecek olinya, ganti oli lah gitu-gitulah ya. Kalian nanya, Pak ini gimana? Oh iya Pak ini harga businya segini, ini segini, kita kasih tahu semua. Dia lihat di situ jasanya. Kok mahal banget jasanya? Oh emang jasanya lebih mahal tuh? Jasanya lebih mahal. Karena? Kenapa? Karena begitu kamu harus membukain busi itu, nggak ada satu kunci pun yang bisa masuk ke dalam situ. Even itu dealer resmi juga. Ya turun itu mesinnya. Oh diturun? Turun mesinnya. Oh gitu. Jadi bodinya diangkat, mesinnya ditaruh di bawah. Letakin bodinya diangkat, lalu ganti mesin tuh. Baru ganti businya. Ganti busi yang pokoknya kamu ganti alternator, mau ganti power steering, mau ganti apa, turun tuh mesin. Turun mesin pasti. Ya. Tuh. Itu jasa turun begitu bisa berapa loh kalau A-Class begitu? A-Class biasanya kalau kita biasanya ngerjain mobil-mobil yang mesin infront ya, mesin gede gitu kan, kita buka jasa bongkar pasangnya, naik turunnya aja 3,5 juta. Ya, tapi untuk A-Class kita kasih special case-nya adalah kita kasih 1,5 juta. 1,5. Nah, hanya untuk pengerjaan jasanya aja. Berikut sama ganti olinya sama apa aja semua. Berarti kalau istilahnya kita general rutin aja nih ya, si A-Class nih. Lo habis berapa nol kira-kira? Estimasinya biasanya sampai 2,5 sampai 3 juta. Waduh, udah kayak mobil Mercy baru servis Iya, tuh ya. Betul. Karena ya memang mobil ini juga rentan ya. Eksklusif tapi ribet ya. Eksklusif lumayan ribet. Bener. Padahal A-Class, praktis ya. Betul. A-Class, B-Class. B-Class juga? Ya, B-Class sama baru V. sekarang? V-Class tahu? V-Class juga, Vito. V-Class yang baru apa yang lama? Yang lama-lama, yang Vito. Kalau yang baru-baru kan dia sudah mesinnya lebih simpel, kompleks ya. Mesin kecil gitu, tapi kalau kita mau apa-apain kita ngejangkaunya lebih gampang. Kalau mesin yang zaman dulu, karena bodinya cuma sekecil-kecil gitu, dimasukinlah mesin segitunya tuh. Itu. Jadi A-Class, B-Class, sama V-Class yang dulu nih, itu udah pasti mah. Udah, siap-siap aja. Siap aja. Ya. Nah, mobilnya murah, teman, maintenance-nya lumayan. Lumayan rumit, jadi rumit, siap-siap dimandiin. Ya udahlah gitu. Bang Arnold, aku mau tanya dong, misalkan aku mau jasa scanning nih. Udah rencana nih Hani kan? Iya, itu misalkan Hani datang atau enggak Hani lagi di mana, mau dipanggil, itu berapa sih kira-kira rate-nya? Oke, ya, scan aja kita untuk scan, kita startingnya dari 350.000. Oke. Ya. Tapi itu nanti dihitung lagi berapa jauhnya tempatnya. Oh, kalau mau dipanggil juga bisa, Ya, tapi dihitung per kilometernya gitu ya. Ya. Oke, kalau begitu, jadi kalau yang mau beli Mercy harus lebih jelas, mendingan di scanning dulu gitu, biar kelihatan penyakitnya apa. Istilahnya langkah utamanya lah. Langkah Ya. utama. Ya 350.000 untuk langkah utama, nothing lah ya untuk sebuah Mercy gitu. Ibaratnya kalau orang mau jalan doa dulu, beli Mercy scanning dulu. Bisa aja. Oke, Black Pals. Itulah wawancara kita sama juragan Mercy BSD nih, Arnold. Bintang Agung Motor ya, Nol ya? Ya. Oke, kalau gitu thank you banget, Nol. Thank you. Thank you banget Bang Arnold. Tapi sebelum thank you, kita mau tahu dong Bang Arnold nih, di Bintang Agung ini ada Instagramnya nggak? Iya, jadi kan benar. para di Black Pals ini jadi dia bisa kontak lu, Nol. Kalau siapa tahu perlu nih mau beli Mercy kan. Nah, kita ada Instagram kita tuh bintang_agung_bsd. Oh, oke. Di situ ada nomor teleponnya, ada alamatnya semua lengkap ya. Langsung nanya-nanya ya. Bintang_Agung_BSD. Betul. Oke, nanti jadi semuanya bisa langsung kepoin Instagramnya aja ya. Nah, itulah tadi perbincangan kita bareng Bang Arnold. Thank you Bang Arnold. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe YouTube channelnya Black Experience. Ikuti terus perkembangan dunia modifikasi dan juga gaya hidup hanya di blackexperience.com.